ora usah mikir macam-macam. Saniki nu paham wis macam-macam. Dua paham ini menjadi kelompok besar, yang satu disebut ahli sunnah yang takwil, yang satu disebut ahli sunnah yang tafwid. Takwil itu semua sifat Allah yang ada di Al-Quran ditakwil, dianalisis supaya Allah itu tetap mukhalafatul lawatis, bahwa Allah itu beda dengan Allah. Tapi kalau menurut paham Ahmad bin Hambal yang diikuti Ibnu Taimiyah, kemudian jadi tren ulama Wahabi, itu ditafwid. Ya ditafwid itu misalnya ya dua fawqa aydihim, utai tangannya Allah sandure tangannya wong akeh. Berarti Allah di tangan, ya tapi ra koyo tangan wis ngono terus pokoknya. Karena ayat seperti itu tuh saking banyaknya, saking nopo? Banyak. Ya sudah seperti itu. Tapi kita yakin nak tangannya Allah ora koyo tangan. Mergo tangan wis dadi bahasa dari Imam Syafi'i. Tangan wis dadi bahasa. Dadi ora kudu tangan yang bentuk fisik sing nggo mangan mboten. Misalnya tangan-tangan raja, manane ya kekuasaan raja. Misalnya lempar batu sembunyi tangan. Mau tangan bisa disembunyikan ning ndi. Pokoke wong ora tanggung jawab jenenge lempar batu sembunyi. Mun wis dadi bahasa iku ora ono maknane. Ya, makanya teorinya Imam Syafi'i itu sederhana. Sesuatu yang sudah menjadi bahasa itu ora perlu ono maknane, pokoke ngono. Pokoke ngono. Wis pokoke ngono. Ya pokoke. Kalau beri beberapa contoh. Kalau ada kasus di Wonokromo, kemudian intelijen di Jakarta tahu, bahasanya kan kasus di Wonokromo di Bantul diketahui oleh Jakarta. Terus kita takut, diketahui nganggo apa? Yang nganggo moto. Masuk Jakarta iso delok. Ya diketahui manane roh, rohe nganggo apa pokoknya diketahui kok takoki kudu nganggo. Jadi kadang-kadang wong terlalu banyak khayal, diketahui, tahu itu harus pakai alat itu mata. Kalau jauh berarti enggak tahu yo kasus maknane Quran nganggo ngono ya dan bareng jadi tapi mau apedane wae aja. Ya apedan wae kok aja. Dia sudah seperti itu. Nah kalau orang jalan kayak haji jare dawuh pangeran ya ngoten. Syarat haji mlaku maring itu. Wong numpak mobil ya jenenge mlaku. Terus kowe apa Jumatan? Orang kalau ke Jumatan itu dihitung jalannya per jangkah sami. Nah numpak mobil dieling itu. Ora ono jangkaane. Berarti puterane rodo. Lu rasa ngono pokoke wong ngger maro masjid ku ono ganjarane. Senengane kok takok jelimet. Jadi agama itu tidak seperti itu. Makanya dari Imam Ghazali, wong memahami agama ojo bayangno koyo utek elek pating krenting terus akhirnya agama itu jadi ruwet. Ini kalau nyontakno bolak-balik. Kalau nyontakno bolak-balik dan saya sangat banyak belajar kitab fikih dan fatwanya seperti saya ini. Saya kan berkali-kali ngomong, sekarang imam itu di depan. Soft paling baik itu soft awal. Baru agak baik soft kedua, kurang baik lagi soft ketiga. Wonten sing ngusul, kula nu eling, pas niku saya masih roe satu ada yang ngusul Gus, kalau sudah tahu yang baik soft awal, kenapa desain masjid itu memanjang? Harusnya selatan utara yang panjang supaya soft itu awal semua. Selama masjid itu memanjang ke timur, pasti ada soft 2 dan 3. Jadi cara dene masjid itu nyelirit ngalor ngidul. Ben kabeh soft iku. Bagaimanapun ada soft sani dan salih, soft 2, 3 itu karena masjidnya didesain memungkinkan ada soft. Coba kalau didesain hanya satu soft memanjang selatan utara, pasti semuanya soft awal. Terus ada urutan dalam itu. Yang paling afdol yang an yaminil imam. Jadi yang kanannya imam lebih afdol ketimbang an yasaril imam. Berarti imamnya kondak kok pol kidul. Selagi imam di tengah terus tetap ada yang kiri. Ngapain Abdul Kabeh imamnya dah kok pol kidul. Biar semuanya an yaminil imam. Semuanya sisi
Berarti imame pojok kidul, masjid selatan utara. Abdul kabeh mergo saf awal kabeh an yaminil imam. Tapi agama maksudnya orang ngono iku. Soale tak takoki, lah nek ngono paling afdal di. Nek wis didesain masjid ngono paling afdal, sing paling parek ya kono rubeti imame. Agama itu tidak seperti itu. Mana ketika Nabi halakal mutanatiun. Orang yang memperjeli dalam agama itu rusak. Maksudnya dijerok-jerok, no agama itu dijerok-jerok. Itu jadi bulat. Saking kuatir Allah itu gak nempat, terus sampai darah Allah yang dua itu gak gelap. Ojo darahnya Allah yang langit, kok darahnya Allah di tempat. Padahal sama-sama punya resiko, kayak darahnya Allah di mana-mana, kok cacilik darahnya Allah itu. Ya, sama-sama punya resiko. Makanya kita dilatih Tuhan nyifati Allah rasa bakas nurun-nurunan. Allah yang ngasih rezeki kamu, Allah yang menciptakan langit bumi, Allah sing kholaqo ngene sing ja'ala ngene yang seperti itu. Makanya kalau di sana sangi bapak didhawuhi guru-gurune nur kena nyifati pangeran kaya apa nyifati dzate ning Quran wis ora usah neko-neko. Ini beliau ngeritik faham ilmu kalam itu ilmu sing jelimet bakas pangeran. Akhirnya tambah bulet, tambah lupa. Karena ngedari Allah tempat di atas. Akhirnya mau darane Allah di atas. Mereka menghindari kesannya Allah butuh tempat. Akhirnya terus Allah tidak butuh tempat. Allah enggak di tempat. Lah lalu di mana? Ya enggak di mana-mana. Kadang ya di mana-mana. Bingung apa kan cilik kan sing ngaji tau kita. Nah melantau kita cilik soe. Ya jenenge Allah semaringi gawe langit bumi. Aja permen, kok permene ra entuk permen cah cilik-cilik. Mergo nek gawe langit bumi, guru TK kan iso ngekeki permen. Tapi nek nyifati Allah sing gawe langit bumi, apa guru TK bisa bikin langit dan bumi? Kan ra iso. Lah ya mau nak guru TK gerwani kan ayo minta sama bu guru terus dikasih permen. Berarti yang ada bu guru apa Allah? Yang ada bu guru. Nyatanya Allah tidak bisa kasih permen. Melani contohnya aja permen. Allah sing gawe langit itu bumi. Nah bu guru TK itu Allah berarti so gawe langit bumi. Jadi rasa bakas Allah permen. Bahaya itu. Ya Allah bahaya. Dileng-eleng itu terus kula suwun sangat mengenalkan diri sendiri itu baik. Ya, jadi niru ada di pangeran Quran itu mengenalkan zatnya Allah sendiri. Itu ada yang mengenalkan secara hakikat, ada yang mengenalkan secara tanazulat. Tanazulat apa mengistilahkan dirinya intan suruha yang syukur. Jom kowe nak gelem nulungi aku, apa kowe tak tulungi. Kan aneh, wong Allah zat yang tidak butuh kok mengistilahkan dirinya kamu menolong Allah. Mangdalladzi kuriduha kamu ngutangi. Mana tidak apa-apa, misalnya mau kiai diutang sidik-sidik ya apa-apa. Penting ojo akeh-akeh, penting ojo ngelangkai asetnya. Asetnya 10 juta ya utangnya. Kira mas pantas sih? 2 juta. Kira? 2 juta atau 1 juta 100. Berarti susuk dong. Nggak cara fikih sementing utang itu nggak ngelebihi asetnya. Itu yang jelas boleh. Asal jangan sing percaya oleh Allah, orang sing percaya kan ya rantuk. Kira rasa khawatir, Gus Pak kok ngolehno utang. Lha udolan Allah nek ora sing percaya tetep ora kasil. Dadi ora usah khawatir. Masih diolehno nek ora sing ora percaya kan wis. Karena tadi kulon bolak-balik ngaji ngeten ben wong ngrasa suci. Nabi itu begitu antinya sama utang, tapi cara lahir Nabi itu ketika kabundut itu punya tanggungan dengan Yahudi. Meskipun dikai jaminan baju napa? Ya sudah seperti itu. Nabi yang ngendikan syaratnya imam sing iso maca Fatihah ngene-ngene, tapi itu standar ideal ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa afqahuhum. Imammu sing macane Quran paling bener. Nek padha Qur'ane padha bener sing paling alim fikih. Itu Nabi ngendikan dengan standar ideal, tapi Nabi nate ngendikan sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Ke makmum sapa wae sementing imame nglafadzno la ilaha illallah. Jadi ana standar ideal, ana standar sosial. Ya urip nek iso mati ora usah diutang. Tapi kok ora diutang nang malah anak mati.
Kathah yang goblok ngoten. Senin niku ora ana sing nggo tuku beras, dekne mau utang. Mergo utang tabungane beras. Lah akhire anake dina Senin ra mangan gara-gara bapake wedi. Iki goblok ta zuhud. Kaman tak takok, iku goblok apa zuhud? Goblok. Jadi ana zuhud ana goblok. Mana dari Imam Syafi'i, ana wong kok tasawuf. Iku mulai subuh cek waras, zuhur wis wajat tahu Ahmad. Engko zuhur wis Ahmad, uteke wis kumpro. Imam Syafi'i saking gedhe tasawuf jare. Wong kok tasawuf subuh, iku ora usah ngenteni ngasar. Zuhur wajat tahu Ahmad. Zuhur wis nopo? Kumpro Ahmad. Saking gedhe Imam Syafi'i ben tasawuf. Tapi tasawuf sing goblok ya. Wow, misale ana wong anti utang. Lho anti utang yo oleh wong. Tapi kan terus misalnya anake Senin loro ora diobatno, mok perkarane wedi utang. Niku goblok apa hati-hati? Ya goblok anak loro ora diperiksa mergo wedi. Imam Syafi'i itu mencontohkan setia. Ya ora usah ngono, urip ora usah ngono. Pokoke utang yo dihindari pancen masalah, tapi nek suwaye utang mergo ana darurat syar'an. Nah kecuali ngene, Mustafa pe utang mergo biasane sarapan pizza ira sarapan utangan, kudu sarapan pizza. Lha iku gendeng jenenge ora utang. Wong demi hal sing sifate sekunder sing gak penting direwani napa? Makanya fatwa saya dalam masjid ya seperti itu. Sekarang tren apa boleh uang zakat diberikan masjid? Kalau jawab, menurut Imam Qofal sabilillah itu artinya bisa masjid, bisa ya bisa masjid. Tapi masjid saiki ku lucu. Nak masjid digo sujud to gon sesuci, misalnya alat-alat mandi lah, pokoknya sing digo sesuci. Ini cara kula gak masalah. Kadang masjid itu ning desa sing Jumatan arang-arang menarane wae ngentekno dhuwit 200 juta. Pagere entek 200 juta. Lho kamar mandi sing kira-kira entek 50 juta iku cek nganggo sandal. Tutupe keran kadang coplok. Kalau menurut saya, masjid itu satu paket dengan toha, mergo syarat saya sholat itu nak sucine sah. Mulane ning gone masjid itu Allah nyifati fihi rijalu yuhibbuna ayyatatoh. Masjid yang baik itu siapa? Masjid yang di dalamnya itu banyak orang-orang yang sesuci. Saya paket sesuci itu melibatkan air. Kalau airnya baik, alat sesuci baik, berarti masjid itu baik. Nah, saya kayak masjid menarane larang, pagere larang. Lampune wis sangka granit apik sangka macam-macam. Tapi alat sesucine elek. Lha iku ora oleh. Jadi enggak bisa masjid sekarang sudah selera kayak pagar, kayak batu granit sing tingku keramik macam-macam. Nak sing mutor yang pokok, tempat sujud sama alat sesuci, tapi kan enggak masalah pakai zakat. Tapi nak sing ora mutor yang tidak saya itu masalah. Nah itu kalau ulama tahu bedanya. Zaman saya pikir masjid-masjid saat ini kan dibangun miliaran, sehingga sujud ya sudah seperti. Wes ngono mau gue jogot jam. Lah masjid dikunci mau demi melindungi jam. Masjid 2 miliar melindungi jam sing regane mau 1 juta. Berarti dikunci demi melindungi apa? Jam. Mungkin ada masjid pelindung jam, mereka ya masjid buka wae, paling gak nonggon sholat. Dan cara kalau haram masjid dikunci, sing sampai wong ra iso sholat. Piye-piye wukifa li sholat, masjid itu diwakafkan untuk. Jadi kalau ruang dalam itu dikunci, tetap gerbang itu harus dibuka supaya dengan orang sholat itu bisa. Neng terase atau pokoknya minimal ada kamar mandi 1 yang dibuka karena masjid itu diwakafkan untuk, kecuali sudah kasus real banyak preman, banyak lonte misalnya tidur di situ, beraktivitas maksiat di situ. Kalau real sarannya bukan tuhmah, real itu baru boleh. Kalau nanti ngalami ada orang lapor bahwa masjid yang di perjalanan karena sepi dipakai pacaran macam. Kalau real sarannya tidak tuhmah itu boleh. Tapi kalau dah tidak boleh wakofe wong tiga sholat. Barang orang ngomong, wah nggak balik lu ngomong mandek, ngomong masjid mandek wes sholat. Boleh kunci nangkap. Pula balik. Iki panitia ini bisa ngaji tau orang. Saya wakof bisa ngaji kan? Karena sing tepan sekapi sholat wali tahu lama gede kan rugi tenan. Gak setuju sholat ulama. Gara-gara kok dikunci. Takut ya rasanya. Nah dibuka nih bos. Jamnya icap.
Oh, terus masjid teng mriki digawe kangge nglindungi jam ini. Ya, dikunci demi nglindungi. Jam ini kan paling. Nah, cara kula setengah-tengah ngoten nggih. Ya oke lah yang di tengah itu situ kunci tidak apa-apa, tapi tetap teras-terasnya bisa dipakai nomor sholat. Biaya itu diwakafkan untuk nomor. Memang banyak kasus ya, misalnya orang nakal di situ. Untuk daerah pulau mau kata pengurus masjid cerita pulau, kata Gusti yang badhe ngising kebelet teng omah. Niku mau masjid badhe ngising, perkara ini biasanya bukaan. Ning omah ra duwe napa? Bar ngising ya mulai. Bar sek kula nate disomasi. Kulon pengurus masjid lho, gak jadi. Saat aku lha sing ngono iku pira sak desa? Sekawan, Gus. Lah sing moro masjid sampai salat 20. Lah yo 80 mbok kalahno mbek wong 4. Perkarane walian bareng dikunci walian sing ape jamaah. Kudu bisa mlayu mulai perkarane masjide dikunci. Lho kalau kiai tenan, jadi sering wonten yang lapor macam-macam. Ya saya dengar betul, syarat kiai harus mau mendengar. Bodoh-bodoh nyata. Cara boleh jadi panitia milih ndi? Ya milih dibuka ya, yang 80 kok. Jadi parah-parah. Nah kalau seperti itu harus kita mikir maslahat dan madhar. Ya maslahat dan madhar. Di globalen malih, jika bangun dengan uang zakat dan nggak ada pilihan zakat itu kalau bisa memang jangan dikasihkan masjid karena pendapat sabilillah khair itu minoritas sekali dalam fikih. Tapi kalau masjid itu dengan makna tempat sujud atau tempat sesuci yang mendesak untuk kepentingan sholat, ulama longgar, ya yang saya ulang lagi, yang mendesak untuk kepentingan sholat. Nah, pagar, menara, keramik-keramik mewah itu tidak terkait dengan mendesaknya sebuah masjid. Ini kalau suwon sing ngaji kula misalnya bangun masjid nomor 1 alat sesuci itu kudu ideal. Idealnya gini loh, bayangno sing ra roh sesuci lan dadi suci. Kayak ulama-ulama dulu tuh, orang kalau mau ke masjid pasti ngelangkai air yang lebih dari 2 pola. Paribasane cacilik sing ra roh najis wae gelem ra gelem sikile ijik kok ngliwati. Kalau sekarang itu udah usum ya karena orang sekarang lengkek kesehatan itu udah steril wis ono krane lho. Wong saiki ya engke era karuan. Ono steril lho macam-macam. Wah mari kuman kok. Tapi itu penting. Piye-piye sifatnya masjid itu fihi rijalu yuhibbuna napa ayat atau haru. Masjid yang baik itu diisi oleh para penghuni yang seneng napa sesuci. Tentu sesuci itu alat utamanya napa air. Jadi ini kula fatwa tenan. Kalau seperti itu enggak apa-apa. Tapi sekarang masjid kan gagah-gagah. Wagere wong mewah-mewah tulisane gawe gede, lampune mewah tapi ra ono sing ngisen. Gagah era karuan. Nah itu yang maksud itu yang kata Nabi alamat kiamat itu sebenarnya umatku naik berlomba-lomba bangun nopo. Tapi kalau bangun yang tempat sujudnya, tempat toharohnya itu bagus. Ya mergo fihi rijalun yuhibbuna nopo